Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan observasi kami dengan judul Audit Sistem Informasi Website Perpustakaan Digital Universitas Pembangunan Pancabudi dengan standar ISO 27001. Dan yang kami hormati Ibu Ika Perwitasari Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Perangkat Lunak. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fadli Ardiansa selaku moderator dan presentator kelima. Teman saya Rifki Dwi Akbar Sukanto sebagai presentator pertama, Pratiwi Yulia Nurita sebagai presentator kedua, Damaiwan Putra Lase sebagai presentator ketiga, dan Ica Maria Stefano Borumanik sebagai presentator keempat. Kepada teman saya persilakan. Tujuan audit. Tujuan utama dari pelaksanaan audit ini adalah 1. Menilai pengelolaan keamanan informasi pada fitur e-jurnal dalam website di Gilip Unpap. 2. Evaluasi kesesuaian kontrol keamanan informasi terhadap standar ISO atau IEC 27001. 3. Mengidentifikasi potensi kelemahan dan risiko pada fitur e-jurnal. 4. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan keamanan informasi pada sistem Gilip Unpap. Objek dan lingkup audit. Objek audit fitur e-jurnal pada menu e-records di website Perpustakaan Digital Universitas Pembangunan Pancabudi atau di Gilip Unpap yang dapat diakses publik melalui di Gilip Unpap AC ID. Fitur ini menyediakan akses ke koleksi jurnal digital, termasuk metadata seperti judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit yang berfungsi sebagai referensi akademik. Lingkup audit. Audit hanya berfokus pada fitur e-jurnal, tidak mencakup fitur layanan lain seperti OPAC, repository, e-book, atau survei. Meliputi tampilan daftar jurnal digital, informasi metadata, struktur navigasi, akses publik, dan keamanan informasi yang ditampilkan. Dilakukan berdasarkan ISO atau IEC 27001 dan berfokus pada kontrol keamanan informasi yang dapat diamati dari sisi publik atau tanpa autentikasi login. Oke, terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh presentator kedua kepada Pratiwi. Saya persilakan. Apa itu risiko SI yang diidentifikasi? Beberapa risiko yang teridentifikasi pada fitur e-jurnal yaitu meliputi ketidaktepatan metadata jurnal yang dapat menyebabkan misinformasi, tautan jurnal yang rusak atau tidak aktif, akses data tanpa enkripsi. Meskipun situs sudah menggunakan HTTPS, poin ini mengacu pada potensi risiko yang jika tidak ada HTTPS. Tidak adanya notifikasi terkait pemeliharaan atau pembaruan data. Terakhir, kemungkinan pengguna menemukan konten yang tidak sesuai jika tidak ada moderasi atau validasi. Metodologi audit. Metodologi yang digunakan dalam audit ini meliputi yang pertama, pengamatan langsung. Melakukan pengamatan terhadap tampilan dan interaksi pengguna dengan halaman e-jurnal. Yang kedua, pengujian tautan dan protokol. Menguji beberapa tautan yang ada dan memastikan situs menggunakan protokol HTTPS. Yang terakhir, wawancara. Melakukan wawancara dengan staf perpustakaan untuk memahami proses pengelolaan sistem, pengaturan akses, dan kebijakan keamanan. Standar atau kerangka kerja yang digunakan yaitu ISO IEC 27001, khususnya dalam menilai kontrol yang berkaitan dengan sistem terbuka dan publik, termasuk perlindungan metadata, keandalan data, akses publik yang aman, serta transparansi informasi. Oke, terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh presentator ketiga kepada teman saya Damaiwan. Saya persilakan. Temuan audit, kelemahan dan potensi risiko. Berdasarkan pelaksanaan audit, ditemukan beberapa kelemahan dan potensi risiko pada fitur e-jurnal di jilid 4.
Yang pertama yaitu informasi mendata pada beberapa jurnal tidak lengkap dan tidak konsisten. Kedua, tidak terdapat sistem validasi input data sehingga rawan kesalahan dalam entry mendata. Tidak tersedia sistem. Yang ketiga, tidak tersedia sistem pelaporan bagi pengguna ketika menemukan kesalahan informasi. Yang keempat, tidak ditemukan dokumentasi atau SOP tertulis mengenai manajemen keamanan informasi. Yang kelima, tautan beberapa jurnal tidak aktif, mengidentifikasi kurangnya proses pembaruan dan pemantauan berkala. Lanjut, analisis gap atau kesenjangan. Analisis gap membandingkan kondisi aktual sistem e-jurnal di jilid 4 dengan standar ISO atau IEC 27001. Yang pertama, tidak ada autentik atau kontrol akses, di mana sistem dapat diakses publik tanpa login, namun tidak ada pembatasan atau kontrol akses selanjutnya terhadap dokumen atau mendata. Yang kedua, rentan kesalahan input dan konsistensi mendata, di mana proses input mendata manual tanpa validasi otomatis meningkatkan potensi kesalahan. Yang ketiga, situs sudah menggunakan protokol keamanan HTTPS, yaitu koneksi dari sisi pengguna sudah terkripsi. Yang keempat, tidak ada dokumentasi atau kebijakan tertulis, di mana belum ada prosedur baku atau SOP publik untuk unggah, verifikasi atau moderasi jurnal. Yang kelima, tidak ada proses pemantauan atau pembaruan data, tidak ada review berkala terhadap tautan jurnal yang ditampilkan. Yang keenam, pengguna tidak bisa melaporkan kesalahan, di mana tidak ada mekanisme pelaporan kesalahan dari pengguna untuk pemantauan kualitas data. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman saya, dan akan dilanjutkan oleh presentator keempat kepada Kak Ica. Kami persilakan. Rekomendasi perbaikan sistem atau proses. Untuk meningkatkan keamanan dan kualitas layanan, direkomendasikan hal-hal berikut. 1. Menyusun standar metadata, menerapkan standar metadata yang baku untuk semua entry jurnal. 2. Menerapkan validasi input otomatis, menggunakan sistem validasi input atau form entry otomatis untuk minimalisir kesalahan. 3. Menyediakan fitur pelaporan kesalahan, membuat fitur bagi pengguna untuk melaporkan kesalahan konten yang tidak akurat. 4. Membuat dan menerapkan SOP tertulis, menyusun dan menerapkan SOP mengenai pengelolaan keamanan informasi dan pembaruan sistem. 5. Pemeriksaan berkala tautan jurnal, melakukan pemeriksaan rutin terhadap semua link jurnal untuk memastikan tautan aktif dan konten tersedia. Next, Bang. Prioritas implementasi rekomendasi. Prioritas implementasi rekomendasi untuk perbaikan sistem. Jangka pendek, menyusun standar metadata jurnal, membuat dan menerapkan SOP keamanan informasi, pemeriksaan dan pembaruan rutin terhadap link jurnal. Jangka menengah, menyediakan fitur pelaporan kesalahan oleh pengguna, menerapkan sistem validasi input otomatis. Sekian, terima kasih. Oke, akan dilanjutkan oleh saya. Kesimpulan dari audit terhadap fitur e-jurnal di Gilip Unpad, meskipun memiliki akses publik yang ramah, pengguna dan protokol koneksi aman HTTPS, sistem ini masih memiliki kekurangan dalam pengendalian internal, validasi data, dokumentasi kebijakan, dan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi. Yang kedua, sistem belum sepenuhnya menerapkan kontrol keamanan informasi sesuai ISO IEC 27001. Dokumentasi kebijakan dan SOP belum tersedia secara tertulis. Risiko kesalahan data dan informasi tidak valid cukup tinggi karena tidak adanya validasi otomatis. Diperlukan peningkatan signifikan dalam proses manajemen informasi
dan pengawasan konten digital agar sistem e-jurnal dapat memberikan layanan yang andal, aman, dan sesuai standar internasional. Rekomendasi yang disusun diharapkan menjadi paduan strategi bagi pengelola Digilib Unpap untuk perbaikan berkelanjutan. Telah selesai presentasi hasil laporan audit sistem informasi website perpustakaan digital Unpap Universitas Pembangunan Pancabudi dengan standar ISO 27001. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada teman-teman semua.